Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, selamat siang teman-teman sekalian. Selamat datang di kuliah data mining. Kemarin kita sudah bahas yang, ini saya presentasi ya? Sudah presentasi? Oh, belum? Layar. Ini. Kemarin kita udah bahas tentang data sesi 1. Kemarin kita kan masuk ke ini kita udah bahas ini ya. Oke. Ada missing values, kita feedback yang terakhir. Kita kemarin recap, ada missing values. Jika ada nilai yang 0 atau tulisannya 0, jangan diapa-apakan. Jika tidak ada outlier, maka pakainya min. Nah, jika kosong, kemudian kita cek ada outliernya, maka untuk numerical pakai median, kalau kategorical pakai mode. Nah, misalkan kemarin kita punya kasus seperti ini, missing values, ada outlier detection, kita ada observasikan satu fitur dulu ya, lihat satu fitur dulu. Kemudian kita lihat di sini ternyata ada beberapa data ini, ada 5, 7, 10, 15, dan seterusnya. Kemudian kita caranya untuk tiap fitur, misalkan ternyata kita ada fitur ada 4 fitur ya, misalkan iris sepal width, sepal length, petal width, petal length. Jadi tiap fitur itu sepal width dulu itu kita lihat apakah ada outliernya enggak, seperti itu. Kemudian kita cek, nah di sini ada outlier. Kemudian kita cek bagaimana cara ngeceknya. Teman-teman bisa klik di sini red. Ada yang datang? Baru kelihatan ya, bentar. Hai. Ini kan, oh ini belum terbesarkan. Oke. Misalkan seperti ini, kita punya data seperti ini. Yang jawaban pertama adalah kita cari mediannya dulu. Mediannya berapa? Mediannya adalah 23. 23 dapatnya dari mana? Karena kita ngitung. Ini ternyata ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini juga ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka 9 nilai tengahnya adalah 23. Nah, 23 kita mau cari Q1. Kita mau nyari Q1 kuartil 1, berarti median di Q1 kan. Q1 itu mediannya di awal, Q3 itu median di akhir. Nah, di sini mediannya itu adalah 19. Kemudian kuartil 3 itu adalah 24. Kemudian kita cari IQR. IQR itu Q3 kurangi Q1, berarti dari 24 dikurangi 19, namanya 5. Nah, kemudian kita cari IQR below first quartile adalah Q1 kurangi 1,5 kali IQR. Berarti kan ini dikalikan dulu, baru Q1 dikurangi hasil ini ya. Jadi jatuhnya 11,5, terus hasilnya seperti ini. Berarti outliernya di bawah Q1 dan di atas Q3. Di sini kita lihat kalau kita gambarkan, adanya bisa digambarkan seperti ini. Pertama gambar seperti ini adalah mediannya. Kemudian ini median seperti ini, kemudian di sini adalah Q1. Ini kita lihat Q1, kemudian ini kita lihat sebagai Q3. Ini Q3 ya, maaf, masih pakai mouse. Kemudian di sini kita lihat nih spreadnya itu terakhir ternyata di sini nih, spreadnya terakhir di sini. Kemudian berarti ini adalah outlier. Oke, Pak. Terus kalau kita udah ketemu outlier seperti ini, diapain Pak? Oke. Kalau kita punya dataset agak banyak, misalkan ternyata dataset kita ada sekitar 1000 gitu. Kalau kita ternyata outliernya cuma 3, ya mendingan dihapus. Ada 2 cara ya. Kalau ada outlier detection, 1 dihapus, atau kedua nilai outlier itu diperbaiki. Contohnya kalau kita misalkan pakai ini Excel ya, Excel. Kalau saran saya, mendingan outlier, kita punya 2 kasus. Kita mau ngecek, misalkan teman-teman nanti ngecek, sebenarnya ini outlier apa bukan sih kalau tak hitung dari Q1 dan ini, ternyata ini outlier. Pertama, coba dulu data yang belum dihapus outliernya, dimasukkan ke klasifikasi atau ke clustering, hasilnya seperti apa. Kemudian setelah itu, data yang sudah dihilangi outliernya, dimasukkan lagi ke klasifikasi atau clustering, hasilnya seperti apa, nanti dibandingkan.
seperti itu. Nah, nanti berarti teman-teman punya analisa. Jadi sebaiknya itu outlier itu dihapus atau tetap ada seperti itu. Oke, ada beberapa Excelnya. Nah, misalkan kita klik create ini, misalkan kita ini ya, kita punya data. Misalkan ini fitur satu misalkan. Nah, misalkan ini adalah 10, 11, 12, 11, 9, 7 misalkan. Terus tiba-tiba ada 56 misalkan. Kemudian ada 56, kemudian ini 12, ini kemudian kosong, ini kemudian 13. Oke. Nah, kita lihat nih 56 ini adalah apa? Outlier ya. Kita lihat ini merah. Oke, kita ulangi. Ini misalkan ini merah, ini outlier, dan sementara ini nilainya kosong, seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat yang di sana, tadi kita lihat missing values, kita kosong, cek ada outlier enggak. Karena ada outlier, maka ini kan ada outlier ya, maka di sini kita cari mean-nya. Maaf, apa tadi? Median ya, sama dengan median. Di sini masukkan. Terus akhirnya hasilnya berapa? Kelihatan ya, 11,5 seperti ini. Nah, 11,5 ini berarti ini nilai kosongnya berapa nih? Tak masukkan 11,5. Nah, kita kan ada data nih 56. Nah, 56 itu sebaiknya dihapus atau 56 ini kita kita rubah 11,5 jadi 56 seperti ini. Kalau kita jadikan 11,5 nilainya tetap ya. Tapi kalau kita ini hapus, dia akan berkurang sedikit. Seperti itu. Nah, itu silakan teman-teman nanti dieksplor sendiri di rumah. Jadi karena pengertiannya kuliah itu kan misalkan kita dapat 4 SKS ya. Jadi 4 SKS itu pembelajaran di dalam dan 4 SKS itu pembelajaran di luar kelas seperti itu. Jadi nanti kita membuatnya seperti itu. Kemudian ini kita udah datang semua, masih teman-temannya? Oh, masih kurang ya. Nanti kita tunggu sampai penuh dulu. Nah, jadi berarti enaknya gimana Pak? Apakah 56 harus dirubah jadi 11,5? Jawabannya nanti kita coba cek Pak, teman-teman. Tapi kalau kita rubah harusnya tidak boleh. Nah, paling benar ya data yang outlier itu dihapus seperti itu. Jadi yang data yang sudah ada itu dihapus aja. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu tentang outlier detection ini? Belum, Mbak. Belum ya. Nah, jadi teman-teman nanti kita akan ajari cara buat ini, tapi nanti kita pakainya pakai rapid manner. Oke. Oke, kemudian ini kemarin, yang recap kemarin. Terus kita masuk ke ini, pertanyaan ya, yang kemarin. Kita lihat ada rekaman ini, link, ada presensi ini ya. Presensi, kita cek. Cek slide nomor 6, saya masuk. Oke, kita punya ada ini nih, ada refund, marital, status, taxable income, sama cheat. Jika tidak diberikan kelas atau label, Anda ingin memilih fitur apa yang jadi label, apa alasannya? Di sini bagus nih, misalkan Mas Alif Kavian, ini dia pengen tahu yang menerima bantuan tunai. Oke, BLT ya kemarin. Bantuan tunai yang untuk COVID itu juga bisa, atau BLT dan lain-lain. Kemudian di sini Mas Agung Setiono, data material untuk memilih data penjualan pada toko grosir. Ini tidak sesuai dengan pertanyaan yang saya berikan ya. Nanti Mas Agung silahkan menjawab lagi. Oke, kemudian ada ini kreditur, sebagian besar PPh yang dibayarkan, maka sebagian besar juga penghasilan. Ini menjadi tolak ukur ya, bukan tolak ukur, tapi tolak ukur untuk besar kecilnya pinjaman yang akan dilakukan. Bagus ini juga bagus. Cheat untuk menjadi pegawai untuk menekan seorang layak untuk dipinjami uang. Ini boleh. Kemudian refund, oke ya boleh. Kemudian ini saya akan meletak cycle 5. Oke, ini boleh. Kemudian cheat, angsurannya lancar atau menunggak, ini boleh. Kemudian marital status, persebaran cerai, ini ya apa-apa. Kemudian ini taxable income, nah ini juga boleh. Kemudian cheat, karena jika bantuan, misalkan peristiwa bencana alam.
dapat melihat tempat tujuan ini boleh tapi agak melebar ya, ini tidak apa-apa. Kemudian Rizky Darmawan, jangan memilih Rifan, ini juga tidak apa-apa. Kemudian saya akan memilih marital status, saya dapat memilih kira gaji yang akan saya berikan pada karyawan sesuai dengan kualitas kerjanya, boleh. Kemudian ya ini marital status tidak apa-apa. Ini ya biar kelihatan ya. Marital status, tunjangan gaji, ini refund, sama yang di atas ya, tidak apa-apa. Kemudian taxable income, ini juga sama di atas, tidak apa-apa. Kemudian, oke. Ya, orang yang akan saya beri pinjaman banyak dan mana yang akan saya pinjaman sedikit itu boleh. Cuma kalau emang orang itu sering nge-cheat, ya mendingan nggak usah dipinjemi ya. Untuk penghasilan paling murid yang tidak mendapatkan bantuan ini boleh, bagus. Alasannya bagaimana apa kayak untuk digadai atau tidak boleh. Taxable income, jadi masih mendapatkan PPA. Oke, ini tidak apa-apa. Semua itu oke, ini boleh. Ini apa ya? Oh gitu, oke, nggak apa-apa. Jika ini bukan customer, oke, saya memberikan status. Jangan gaji, oke, bantuan sekolah, oke, ini tidak apa-apa. Kemudian cheat, COVID, jika tidak memberikan kasih kampus, oke, oke, ini tidak apa-apa, oke, oke. Ini taxable income. Oke. Oke, intinya seperti itu ya. Saya terima kasih buat teman-teman, kecuali Mas Agung nanti jawabannya diulangi lagi ya, Mas. Karena tidak sesuai dengan yang pertanyaan yang di atas seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke yang sesi 2. Ini kita masuk ke sini. Oke, sudah datang semua ya? Datang semua? Oke. Mulai minggu depan, berarti hari Kamis depan, kita metode pembelajarannya kita ganti teman-teman, karena kemarin dapat masukan dari beberapa dari Prof Ucok, kemudian dari beberapa dosen, kemudian cara pembelajaran kita. Nanti saya akan mulai mengupload PPT presentasi saya pribadi tanpa ada teman-teman di YouTube dulu. Saya akan membuat timestamp-nya, jadi teman-teman kalau misalkan 1 jam kan dengerinnya kelamaan ya, kemungkinan ngantuk. Nah itu nanti saya timestamp dulu. Nah setelah itu kita masuk seperti ini, bisa masuk ke Google Meet ini hanya untuk tanya jawab diskusi, dan saya akan memberikan pertanyaan random pada teman-teman sekalian. Jadi ada pertanyaan yang kita masukkan ke YouTube, ke mana, ke Google Meet, ke Kulino. Kemudian kita jawab, kemudian saya akan tanya satu persatu pengertiannya apa. Jadi teman-teman 4 SKS-nya itu yang dibelajar di luar adalah melihat YouTube saya, kemudian mempraktekkan rapid manner yang nanti saya berikan, seperti itu. Nah setelah itu kita di setengah jam ini, maksimal setengah jam di kuliah ini untuk tanya jawab dan diskusi, seperti itu. Nah, nanti prosedurnya nanti akan saya rubah di Kulino, nanti teman-teman silakan baca atau nanti tak tuliskan di grup. Seperti itu ya. Jadi karena kemarin banyak yang bilang kayaknya kalau tiap hari pakai Google Meet kayaknya nanti akan menyita banyak kuota. Sementara kalau pakai YouTube mereka teman-teman bisa pakai HP untuk bisa melihat seperti itu, dan ada proses belajar bisa tidak perlu hadir di tempat seperti itu. Tapi hadir di tempat di sini tetap sama, setengah jam maksimal ya, setengah jam untuk Google Meet untuk diskusi. Seperti itu ya, nanti kita rubah sana. Saya sudah izin sama Pak Kaprodi dan Pak Kaprodi juga bilang tidak apa-apa. Oke. Kemudian kita masuk ke sini, kita masuk ke data, balik lagi kemarin. Data pre-processing. Jadi kita kemarin udah punya data ya. Nah, kemudian kita lihat cara ngeproses data. Jadi kalau data itu nggak diproses dulu, nggak dibersihkan dulu ya nggak bisa dipakai seperti itu. Contohnya kalau teman-teman mau masak nasi, itu kan berasnya itu harus dicuci dulu, diayak dan lain-lain. Sama data itu harusnya seperti itu. Nah, di sini ada data pre-processing, ada banyak macam.
Untuk preprocessingnya ada agregasi, sampling, dimensionality reduction, fitur subset selection, fitur creation, diskrisasi, binarisasi, sama atribut transformation. Nah, ini kita punya agregasi, adalah menggabungkan dua atau lebih atribut atau objek menjadi satu objek. Kemudian tujuannya untuk mengurangi data, kurangi jumlah atribut atau objek, atau kemudian ubah skala. Misalkan kota-kota dikumpulkan menjadi daerah, negara bagian, negara, dan lain-lain. Hari digabungkan menjadi beberapa minggu, bulan, atau tahun, kemudian menjadi lebih banyak data yang stabil. Data agregat cenderung mempunyai variabilitas yang lebih sedikit. Maksudnya seperti ini nih, teman-teman. Jadi kita punya, katakanlah kita punya data misalkan perkembangan COVID misalkan, perkembangan COVID. Nah, kan misalkan di Jawa ini misalkan pemerintah Indonesia ya, pemerintah Republik Indonesia melihat persebaran jumlah COVID misalkan. Nah, sementara katakanlah di Semarang saja itu ada banyak kelurahan, ada banyak kecamatan dan lain-lain. Nah, kalau pemerintah RI itu mau membuat dataset gitu kan, itu kan agak kebesaran tuh kalau kita lihatnya per daerah ya. Pas masuk ke pemerintah pusat, pemerintah RI, datanya itu diagregasi dulu. Misalkan oh yang ini Semarang Barat, kelurahan Semarang Barat itu dikumpulin jadi Semarang Barat aja seperti itu. Nanti ini kan ada penjumlahan, pengurangan dan lain-lain. Bukan pengurangan ya, tapi ya intinya penjumlahan. Karena kan datanya diagregat kan, berarti misalkan Semarang Barat itu katakanlah Ngalian, Mijen, seperti itu kan digabungin jadi satu. Oke, kemudian sampling. Sampling itu adalah teknik utama yang digunakan untuk mereduksi data. Ini sering digunakan untuk investigasi awal data dan analisis data akhir. Nah, kita pengennya gimana nih? Misalkan kita misalkan kita mau deteksi penyakit COVID itu seluruh Indonesia. Misalkan jumlah penduduk Indonesia itu adalah 270 juta jiwa ya, kisaran seperti itu. Nah, kalau kita mau pakai dataset 270 juta jiwa, ini datanya udah benar apa enggak ya? Kalau kita 270 juta jiwa kita sampling, kita proses, itu kan pasti waktunya akan lama. Karena kita nggak tahu ini data yang bersih mana kan. Nah, kita sampling dulu, misalkan dari 270 juta itu 10%-nya berapa? Berarti 27 juta. Kita sampling dulu jadi dataset. Nah, dataset itu kita rangkai dulu datanya. Kita cari outlier-nya mana dan lain-lain. Setelah itu baru data yang sisanya baru kita proses. Jadi kita sampling per satu-satu. Oke. Di sini ada tipe sampling. Oke, di sini kita ada tipe sampling. Misalkan tipe sampling itu ada berapa? Ada banyak nih. Misalkan ada simple random sampling atau acak sederhana. Karena ada probabilitas yang sama untuk memilih item tertentu. Pengambilan sampel tanpa penggantian. Jadi misalkan kita punya ini ya, kita punya mangkok isinya permen seperti itu. Kalau tipe sampling itu kalau kita ambil kemudian kita makan, itu berarti pengambilan sampel tanpa penggantian seperti itu. Nah, kalau sampling dengan penggantian itu kita sampling itu ada permen, kita ambil, kita cuma lihat terus kita balikin lagi seperti itu. Jadi itu pengertian sampling tanpa penggantian dan sampling dengan penggantian seperti itu. Nah, misalkan kalau kita deteksi COVID ya, kalau kita cuma pakai 27 juta jiwa, ada yang samplingnya tak ambilin satu-satu, tapi tidak tak balikin, ada yang sampling tak balikin lagi. Nah, untuk ini nanti saya ulangi lagi nanti di waktu kita mau masuk ke materi klasifikasi untuk lebih mempertajam. Kemudian ada stratified sampling, yaitu membagi data menjadi beberapa partisi, lalu gambarkan sampel acak dari setiap partisi. Jadi misalkan dari 27 juta jiwa itu, saya tak sampling dulu, ada sampling untuk daerah Indonesia bagian barat, bagian tengah, sama bagian timur, seperti itu. Oke, kemudian ada data preprocessing namanya dimensionality reduction atau mereduksi dimensi. Tujuannya adalah menghindari kutukan dimensi atau curse of dimensionality. Maksudnya apa? Seperti yang pernah kita bahas minggu kemarin, kalau kita punya fitur, ada banyak, katakanlah fiturnya, Pak saya mau nyari dosen yang kecil hitam dari Kudus, kurus dan lain-lain, itu kan kita kan langsung ngomong, oh siapa ya? Ketika kita ngomong, oh itu loh Pak, yang ada godeknya gitu kan. Oh berarti Pak Fahri misalkan, Pak Fahri dari PSI. Nah itu kan kenapa nggak ngomong langsung kecil, kurus, ada godeknya seperti itu. Nah itu kan banyak fitur. Bayangkan kalau tadi kan kita cuma ngomong 7 fitur ya. Bayangkan kalau ada 100 fitur kan akan lama. Maka itu yang namanya kutukan dimensi. Jadi semakin banyak fitur, semakin banyak waktu buat ngitung. Nah
Tujuannya kenapa di dimension reduction adalah mengurangi jumlah waktu dan memori yang dibutuhkan oleh algoritma penambangan data. Betul kan? Jadi daripada saya melihat 100 fitur, saya bisa melihat fitur yang 100 itu diposisikan bagaimana supaya saya bisa mempercepat. Mempercepat proses. Nah, membuat data lebih mudah divisualisasikan, kemudian dapat membantu menghilangkan fitur yang tidak relevan atau mengurangi noise. Contohnya seperti ini nih. Kalau dimension reduction itu seperti ini, teman-teman misalkan grup ini grup berapa ya? Ini ada grup 6503, 6504 ya. Nah, 6503, 6504 itu ada 40 orang. Kalau misalkan saya mau foto teman-teman, itu posisinya bagaimana? Teman-teman harus mepet. Nah, teman-teman harus mepet. Lah itu namanya dimensi reduction. Jadi teman-teman dimensi reduction itu bukan teman-teman yang dipisah, tapi teman-teman yang digabung. So, ayo teman-teman silakan merapat buat saya foto biar masuk semua. Itu namanya dimensi reduction. Jadi mengurangi jarak tiap poin, tiap sampel seperti itu. Jadi ada kita memposisikan poinnya kita mempatkan dan posisi view-nya saya menjauh seperti itu. Nah tekniknya nanti kita akan belajar. Nanti setelah Meet kita akan belajar ini ada PCA. Teman-teman hanya pakai aja, nanti ini ada konsepnya, hitung-hitungannya tidak usah dihitung, tapi nanti teman-teman udah tahu caranya, kapan saya pakai ini, seperti itu. Ada PCA, ada PCA, ada SVD, sama lainnya. Nanti yang biasanya dipakai itu pakainya PCA, teman-teman. Oke, contohnya seperti ini ya, analisis komponen PCA, sasarannya adalah menemukan proyeksi yang menangkap jumlah variasi terbesar dalam data. Nah, teknik aljabar linear atau continue, atribut yang menemukan atribut baru. Jadi misalkan seperti ini, kita punya 100 fitur. Nah, kalau kita mau proses di data mining itu kan pasti lama. Nah, dari 100 fitur itu kita bisa buat cuma jadi 2 variabel. Loh, berarti apa? Itu namanya fitur transformasi. Jadi daripada saya melihat 100 fitur itu tak rubah, tak pola supaya cuma kalau divisualisasi cuma bentuknya X1 sama X2 seperti itu. Loh Pak, apakah bisa? Ya bisa kan? Kayak teman-teman misalkan tak foto gitu kan, tak suruh mepet. Nah, pas mepet itu pun saya akan langsung, oh yang tinggi di belakang, yang pendek di depan seperti itu. Itu kan sudah memulai saya melakukan transformasi kan. Terus yang cowok di kanan, yang cewek di kiri itu kan juga saya sudah mulai melakukan pengelompokan atau pembuatan. Jadi kan ketika di foto kita langsung lihat nih, oh jadi yang panjang 100 orang itu, 40 orang ini tak gabungin terus sudah tak kelompok-kelompokkan. Jadi kalau kita melihatnya lebih gampang seperti itu. Itu konsepnya dari PCA. Jadi daripada saya pakai 100 fitur, saya cuma pakai 2 fitur. Pak, ya Pak Eko itu tidak masalah? Tidak masalah, karena kalau kita balikkan lagi datanya, tetap balik 100 fitur, seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian ada pemilihan fitur subset selection atau fitur seleksi. Nah, cara lain untuk mengurangi dimensi data. Tadi kita kan foto kan, kita foto, teman-teman tak suruh mampat, tak suruh mepet semua. Ayo rapat lah. Kalau fitur seleksi itu berbeda dengan dimensi reduksi. Kalau fitur seleksi itu ngomong gini, saya mau foto nih, yang cowok pergi semua dulu, yang cowok pinggir semua, ini yang tak foto cewek. Berarti kan saya memilih cewek untuk tak foto. Kemudian sekarang saya cuma pengen butuhnya yang tinggi-tinggi toh, silakan datang semua, tak foto seperti itu. Nah, bedanya ya, kalau dimensi reduction itu 100 fitur, itu cuma dimampatkan. Kalau fitur seleksi, dari 100 fitur itu saya cuma butuh beberapa tok yang tak pakai. Jadi misalkan saya cuma butuh 20 data, berarti 80-nya hilang, seperti itu. Oke, sampai sini bisa diikuti ya? Halo, teman-teman, bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa ya. Kalau kecepatan bilang bisa. Ya. Oke, kalau kecepatan silakan dibilang. Mungkin ada yang teman-teman ada yang langsung tak ceritakan, ada yang tak bacakan dulu. Oke. Kemudian ada fitur kreasi. Nah, fitur kreasi itu apa? Buat atribut baru yang dapat menangkap informasi penting dalam kumpulan data jauh lebih efisien daripada atribut asli. Nah, kita ada fitur ekstraksi misalnya, mengekstraksi tepi gambar. Contohnya misalkan seperti ini nih, saya mau melihat kepadatan bentuk. Misalkan kan kita punya fitur nih, misalkan saya ngomong untuk bentuk bangunan itu kan panjang kali lebar kali tinggi seperti itu ya. Nah, itu kan mungkin fiturnya kebanyakan kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, fitur kreasi atau namanya fitur generation atau fitur kita bisa buat lagi daripada panjang kali lebar kali tinggi, ya sudah saya buat fitur baru namanya volume, maka panjang kali lebar kali tinggi, tak kasih namanya kan volume kan. Terus
dimampatkan. Nah, nanti akhirnya fitur yang panjang lebar tinggi itu jadi tidak kepake, yang kepake cuma volume, seperti itu. Itu namanya fitur kreasi. Bentar. Oke, kemudian Pak, berarti kalau saya mau fitur kreasi, berarti panjang, lebar, tinggi, itu tak hapus, kemudian cuma ada volume. Jawabannya boleh, sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Kalau saya pribadi, saya tetap akan gunakan dulu, tapi waktu nanti kita memproses, kita langsung milih, yang saya tak pilih ini volume dulu. Kenapa? Karena kemungkinan kita butuh fitur panjang, lebar, kali tinggi. Seperti itu. Jadi teman-teman tak bebaskan, bukan tak bebaskan ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau saya mau buat fitur kreasi namanya volume, ya sudah panjang lebar tinggi tak hapus. Tapi kalau teman-teman saya nggak mau hapus panjang lebar tinggi, tetap ada ya enggak masalah seperti itu. Nah, tapi katanya kalau fitur kreasi kan untuk ini Pak, untuk mendapatkan data yang lebih efisien. Betul, kita dapat efisien. Jadi kalau ini kan istilahnya kita masih data pre-processing ya. Nanti kalau yang data bersih mungkin tidak ada yang 3 ini, hanya 1 tok. Oke. Kemudian ada diskretisasi, ada data pre-processing, yaitu diskretisasi atau discrete adalah proses mengubah atribut kontinu menjadi atribut ordinal. Sejumlah nilai yang tidak berpotensi tak terbatas dipetakan ke dalam sejumlah kecil kategori. Nah, diskretisasi umumnya digunakan dalam klasifikasi. Nah, banyak algoritma klasifikasi bekerja paling baik jika menggunakan variabel independen dan dependen hanya memiliki beberapa nilai. Kemudian kami memberikan ilustrasi tentang kegunaan discrete menggunakan dataset iris. Contohnya seperti ini. Kemarin kita udah bahas tentang dataset iris, ada versicolor, Visinica, sama Setosa ya. Nah, di sini kita punya kelas nih. Kalau kita misalkan cuma bandingin sama petal width sama petal length. Padahal kan ada 4 ya, ada 4 atribut kemarin, sepal width, sepal length, petal width, petal length. Tapi karena kita nyoba visualisasi sederhana, berarti kan pakainya bisanya X sama Y. Seperti itu ya. Pak, kalau 3 fitur gimana Pak? Boleh, berarti X, Y, Z. Pak, kalau 4 fitur boleh enggak? Boleh. X, Y, Z, mungkin ini apa? A. Misalkan seperti itu. X, Y, Z, terus kemudian ini katakanlah ini X1, X2, X3. Seperti itu. Kalau 4, berarti X4. Tapi kan semakin banyak fitur kan kita semakin susah visualisasi kan, maka untuk mempermudah kuliah ini sampai ke depan, maksimal kita pakai cuma 3 fitur, seperti itu ya. Nah, di sini misalkan kita pakai petal length sama petal width, kita kelompokkan, oh ternyata itu yang kotak-kotak ini tuh Setosa pasti di sini. Versicolor ini versicolor di sini, Virginica di sini. Tapi ada perbedaan, ternyata itu ada beberapa Virginica itu yang ada di bawah nih. Kalau di sini kan teman-teman bisa lihat nih. Pen, red misalkan, ini kan udah ke kelompok ya, ini kelompok sini, ini ke kelompok sini, ini ke kelompok sini, seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat nih diskretisasi. Kita cuma pakai angka aja, seperti itu. Kemudian ada binarisasi. Binarisasi itu memetakan atribut kontinu atau kategorikal ke dalam satu atau lebih variabel biner. Biasanya digunakan untuk analisis asosiasi. Nanti kita akan masuk asosiasi juga, yang misalkan saya beli susu, beli popok, maka biasanya saya akan beli apa? Misalkan beli gula, seperti itu ya. Itu nanti kita akan masuk setelah MIT. Nanti juga ada programnya, nanti kita coba. Kemudian seringkali mengkonversi atribut kontinu ke atribut kategorikal, dan kemudian mengkonversi atribut kategorikal ke simpulan atribut biner. Misalkan, analisis asosiasi, misalkan kita lihat dari itu tinggi. Tinggi kan ada dari 0 cm sampai 250 ya, misalkan kita bagi ada 0 sampai 100, 100 sampai 150, 150 sampai 200, seperti itu. Nah, setelah itu dari 0 sampai 100 itu kita labeli namanya pendek, normal, tinggi, seperti itu. Kemudian warna mata juga sama, warna mata itu kan ada yang hitam, coklat ke hitam-hitaman, coklat ke kuning-kuningan, dan lain-lain. Nah, itu kan ada warnanya ya. Nanti kita buat blok, oh warnanya hitam itu 0, biru itu 1, hijau itu 2, seperti itu. Alhamdulillah. Oke, kemudian ada atribut transformasi, yaitu transformasi atribut adalah fungsi yang memetakan seluruh rangkaian nilai atribut yang diberikan ke serangkaian nilai penggantian baru, sehingga setiap nilai lama dapat diidentifikasi dengan salah satu nilai baru. Nah, maksudnya ya apa ini? Nah, maksudnya adalah normalisasi nih. Nah, nanti kita akan belajar normalisasi
kemungkinan besok ya. Nah, maksudnya apa nih? Mengacu pada berbagai teknik untuk menyesuaikan perbedaan antara atribut dalam hal frekuensi, kemunculan rata-rata, ragam, dan rentang. Maksudnya seperti ini, kenapa kita normalisasi? Barangkali datanya itu tidak sesuai misalkan. Misalkan seperti itu. Misalkan dari, katakanlah ada 10, 20, 30, terus tiba-tiba 90. Loh Pak, katanya tadi kalau 90 berarti outlier detection. Betul, kalau itu normal outlier detection. Nah, makanya kalau kita cek 90 itu hapus dulu, kemudian kalau ternyata persebarannya di fitur itu datanya itu banyak yang melompat-lompat, oh berarti kemungkinan itu enggak outlier, tapi mungkin memang datanya memang enggak normal. Makanya kita harus normalisasi dulu. Nanti kita akan tunjukkan caranya normalisasi untuk praktek besok ya. Kemudian kita bisa normalisasi juga dengan cara menghapus data fitur yang lain seperti itu. Misalkan kalau di sini misalkan musiman. Misalkan kalau kita melakukan penjualan nih. Penjualan yang biasanya nanti nggak normal itu kita misalkan jualan es krim di musim kayak gini nih, pancaroba. Nah, panas turun itu kan mungkin kita bisa hapus seperti itu. Oke, untuk cara normalisasi nanti kita belajar. Kemudian ada yang korelasi nih teman-teman. Adalah korelasi itu ukuran sejauh mana dua variabel terkait. Nah, di sini ada 3 macam korelasi. Ada korelasi positif, yaitu hubungan antara dua variabel, di mana kedua variabelnya meningkat atau menurun pada saat yang sama. Contoh tinggi dan berat. Orang yang lebih tinggi cenderung lebih berat. Dan misalkan saya ini tuh tingginya 170 ya, berat badan saya paling ya katakanlah 57 misalkan. Tapi kalau orang yang harusnya itu ukuran tingginya 2 meter, harusnya ya 100 kiloan seperti itu. Karena untuk proporsional badan ya. Kemudian ada korelasi negatif, adalah hubungan antara dua variabel di mana peningkatan dalam satu variabel dikaitkan dengan penurunan yang lain. Contohnya, semakin kita naik gunung, berarti kan semakin dingin ya kondisi cuacanya ya, suhunya ya, seperti itu. Nah, itu korelasinya turun seperti itu. Kemudian ada korelasi 0 jika tidak ada hubungan antara dua variabel. Misalnya tidak ada hubungan antara jumlah teh yang diminum dengan tingkat kecerdasan seperti itu. Misalkan, oh kalau minum sakatonik ABC maka tumbuh cerdas, sehat, kuat. Oh ternyata pas dikorelasi ternyata tidak ada hubungannya, maka itu korelasinya 0. Oke. Ini ya, kalau kita lihat positif korelasi itu, ini misalkan ini fitur X1, ini fitur ya, ini fitur X1, ini fitur X2. Kalau lupa fitur ini apa, misalkan ini petal width, ini petal length, seperti itu. Ini naik, berarti posisinya naik, kalau negatif ini turun, kemudian nggak ada korelasi itu nggak bisa digambar, seperti ini. Nah, bagaimana cara membaca korelasi? Nah, korelasi itu kalau bernilai 0,2 bisa dikatakan relasi positif terhadap dua variabel tapi sangat lemah dan tidak signifikan. Jadi kalau di sini nilainya 0,2 berarti misalkan ya 0,2 berarti ada korelasi tapi lemah sekali. Terus kemudian kalau kita ngomong 0,9 berarti korelasinya positif dan sangat kuat. Seperti itu ya, kalau misalkan saya ngomong 0,9. Nah, kalau di sini berarti ada minusnya nih. Misalkan minus 0,2, berarti korelasi negatifnya sangat lemah. Seperti itu ya. Jadi perbedaannya di sini nih. Positif sama negatifnya di sini. Alhamdulillah. Nah, di sini peneliti biasanya mengabaikan nilai korelasi jika di bawah 0,8. Nah, seperti itu nanti misalkan 0,8 ke atas, 0,80, 0,81 sampai 1 itu biasanya kita cek korelasinya. Nah, perbedaan korelasi dan eksperimen ada bedanya. Korelasi itu untuk mencari hubungan atau hanya bisa untuk memprediksi relasi. Kemudian eksperimen dapat memprediksi sebab akibat. Jadi kalau eksperimen kita eksperimen misalkan gara-gara ini maka jadinya ini. Tapi kalau korelasi itu kita hanya memprediksi relasinya, hubungannya apa seperti itu. Nah, kelebihan korelasi memungkinkan peneliti untuk menyelidiki variabel yang muncul secara alami yang mungkin tidak etis atau tidak praktis untuk diuji eksperimental. Contohnya seperti ini, kelebihan korelasi kita bisa membuat penelitian di mana kasusnya adalah apakah merokok menyebabkan kanker paru-paru. Nah, maksudnya seperti ini nih, kita kan lihat kalau korelasi, Pak saya mau mengadakan penelitian nih, apakah merokok itu menyebabkan kanker paru-paru? Nah, terus Bapak kan tidak merokok, silakan Bapak merokok dulu sampai nanti kelihatan benar kanker paru-paru apa enggak. Nah, itu kan tidak etis. Nah, tapi kalau kita pakai korelasi, kita cek
orang-orang yang sudah merokok dicek korelasinya apakah mereka punya jerawat paru-paru, penyakit kanker paru-paru atau tidak. Seperti itu ya, itu tidak etis. Tapi karena itu kita bisa pakai korelasi nih. Nah, korelasi juga memungkinkan peneliti untuk melihat dengan jelas dan mudah jika ada hubungan antar variabel. Nah, kemudian ditampilkan dalam bentuk grafis. Seperti ini ya, korelasinya apa, positif, negatif, dan seterusnya. Kemudian kekurangan korelasi tidak bisa dianggap menyiratkan sebab akibat. Makanya di sini kita ngomong kalau eksperimen itu memprediksi sebab akibat, kalau korelasi itu hanya mencari relasi, ya, korelasi. Jadi maksudnya kita nggak bisa ngomong kalau misalkan kalau nonton SpongeBob otomatis nanti akan jadi anak yang keras kepala, yang bandel seperti itu. Itu kan korelasinya nggak pas ya. Misalkan terlalu sering nonton Naruto maka seorang anak laki-laki pengen bisa sering tawuran seperti itu. Itu kan nggak ada korelasinya seperti itu. Nah, korelasi juga tidak memungkinkan kita untuk melampaui data yang diberikan. Jadi korelasi itu tidak bisa kayak gini nih. Misalkan kalau saya belajar 2 jam itu IPK saya 3, berarti kalau saya belajar 4 jam berarti IPK saya 4, kan tidak bisa seperti itu. Karena ada faktor-faktor lain kan. Misalkan, oh ternyata dosennya enak ngajar, dosennya nggak susah nilainya, atau mungkin pas dapat pacar seperti itu kan. Kan ada banyak hal-hal lain yang berkaitan. Cuma daripada pakai waktu toh. Oke, di sini kita lihat ada korelasi. Cara menghitungnya seperti ini. Pak, kok susah, Pak? Iya, nggak susah sih kalau kita pakai, kalau lihat rumusnya. Jadi kalau teman-teman lihatnya seperti ini, ini kan dari I1 sampai N. Nah, ini teman-teman misalkan, ini fitur ya, fitur ke-1, fitur kedua, fitur ketiga, sampai N selesai. Jadi kita X1 dikurangi min X, dikalikan YI min Y. Nah, ini kan 1 dulu, habis itu 2, 3, 4, 5. Jadi misalkan ini hasilnya berapa? 2. Ini ya X1 Y ini perkaliannya nilainya 2. Kemudian kalau ada plus ini berarti adalah ditambah. Terus ini kan I1 ya, ini I2. Totalnya jadi misalkan 4. Kemudian ini tambah lagi sampai N-nya berapa? Ini misalkan N-nya 5 ya. 5, misalkan ini 3, 1, kemudian ini misalkan 2. Seperti ini. Jadi ini kan I1, I2, I3, I4, I5. Kemudian kita tinggal tambahkan nih. Kemudian dibagi. Karena ini dari I1 sampai, berarti ini kan 5 kan, berarti ini sampai 5. Nah, kita beritahu korelasinya. Oke, cara ngitungnya seperti ini nih teman-teman. Contohnya adalah seperti ini, kita ada temperatur nih, korelasi. Kalau penjualan es krim, misalkan saya punya kedai es krim ya, kalau suhunya 14,2 derajat itu penjualan sekian. Tapi semakin tinggi, ini 22, 26 itu penjualannya naik. Berarti setiap penjualan, setiap temperaturannya berarti penjualannya meningkat. Ini berarti korelasi positif. Nah, masalahnya seperti ini. Kita nggak bisa ngomong, oh ini berarti kita bagus. Coba cek ya. Nah, contoh cuaca sangat terik, maka orang malas membeli es krim. Misalkan seperti ini nih. Oke, di 26 itu naik. Tapi ketika suhunya 30, ya malas tahu untuk beli. Ini asumsikan kita nggak ada Gojek ya. Kita nggak ada Gojek, nggak ada Grab seperti itu yang buat delivery antar seperti itu. Tapi kalau misalkan delivery antar kan ada variabel baru. Semakin tinggi yo tetap semakin naik posisinya ya. Jadi ini saya asumsikan tidak ada Gojek sama tidak ada Grab. Seperti itu. Ya, kalau makanya kita korelasi harus dipertimbangkan fitur yang lain. Berarti kita bisa cek, misalkan korelasi seperti ini, ada Gojek apa tidak. Ini dengan asumsi, misalkan, bisa ya. Misalkan kita asumsikan Gojek tidak ada, maka penjualannya adalah menurun. Nah, artinya korelasi hanya bagus untuk relasi garis lurus, seperti ini. Nah, kalau ada turun kayak gini, berarti ada sesuatu yang salah ya. Tapi kalau kita pakai Gojek kan harusnya dia naik terus, seperti ini ya. Oke. Kemudian, Pak, hitungnya gimana sih, Pak? Ya, gampang nih. Teman-teman, kita tadi ada temperatur sama sales ya. Nah, di sini kita bisa lihat, kita calculate AB, A kuadrat, dan B. Misalkan seperti ini. Ini kita lihat 5,325, ini kan A kali B nih.
Jadi kan pertama ini temperatur 14,2, ini X1 kurangi X. Ini ya. Jadi kan ini tak kurangi min. Ini kan ini minnya dulu ya, nilai rata-rata, mean atau average. Terus kemudian 14 kurangi 18,7 hasilnya min 4,5 dan seterusnya. Kemudian sekarang ini yang A ya, ini A. Yang ini B. Nah, sekarang YI min Y, sales min Y 402. 115 kurangi 402 adalah 187. Ini jadi B. Nah, kemudian di sini kan teman-teman bisa lihat nih, ada A kurangi, ini kan sebenarnya ini dan ini kan sama kan, tapi ini kuadrat, berarti tinggal tak tulis A kuadrat. Yang di sini ada yang namanya, ini kan dan ini kan sama kan, sebenarnya ini B, cuma ada kuadrat, maka tak tulisnya B kuadrat. Nah, kemudian di sini ada A kali B. Teman-teman ada lihat ada A kali B, apa ini kita ketahuan nih. Jadi hasilnya kan kita penjualan kan 842 tambah 177 tambah 1477 dan seterusnya, hasilnya adalah 5325 dibagi akar 177 dikali 174. Maka nilainya adalah 0,9575. Berarti asumsinya korelasinya adalah tinggi. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Belum, Mbak. Belum bisa? Belum, Mbak. Belum, nggak kecepatan ya? Enggak. Enggak. Oke. Sekarang kita bahas tentang scaling dan normalisasi. Nah, nanti kita berarti minggu depan, kok minggu depan? Ya, enggak apa-apa, minggu depan ya, berarti Kamis depan. Nanti hari Sabtu atau Minggu saya akan collecting semua video. Saya akan buat semua video sampai Meet. Nanti teman-teman, misalkan kita kuliah hari Kamis ya, nanti paling enggak hari Senin atau Selasa atau Rabu, teman-teman bisa lihat videonya dulu, terus kemudian ngerjain soal, atau ngerjain soal, terus kemudian Kamis kita diskusi seperti itu. Nah, nanti yang mulai kita besok kayaknya kita besok bisa. Besok kita nyoba pakai rapid miner. Jadi nanti saya tunjukkan dulu demonya seperti itu untuk rapid miner. Oke, kita ada lihat ada scaling dan normalisasi. Scaling atau standardize itu mengubah range data. Mengubah range data. Jadi range-nya itu kan kayak kemarin kita ada 0 sampai 100. Nah, itu kan berarti range-nya 0 sampai 100 seperti itu. Nah, standardize atau scaling digunakan untuk menskala ulang satu atau lebih atribut sehingga mempunyai nilai min-nya 0 dan standar deviasinya 1. Jangan lupa standardize. Jadi teman-teman nanti silakan diingat-ingat. Saya pribadi juga sering lupa, makanya saya sering kalau ini buat catatan. Jadi, oh saya itu kapan ya Kak? Saya kapan butuh scaling, kapan saya butuh normalisasi seperti itu. Nanti kita akan praktek besok enggak apa-apa. Kemudian standardize itu min-nya 0, standar deviasinya 1. Standarisasi berguna jika data mempunyai skala yang bermacam-macam dan model pembelajaran menggunakan asumsi data distribusi data Gaussian. Kalau teman-teman waktu di SMA atau mungkin di kuliahan pernah baca, kita ada data yang namanya gini ya, seperti ini. Grafiknya Bell itu namanya grafik Gaussian. Ada yang mungkin seperti ini ya, misalkan ini tekuk sini seperti ini. Nah, ini bukan Gaussian. Gaussian itu nilainya kanan kiri itu hampir mirip kayak Bell. Kemudian ada juga yang kayak gini. Atau mungkin gini, terus gini, seperti ini, terus gini. Nah, ini, kalau ini bisa disebut sebagai Gaussian, tapi kalau gini, 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 terus gini, misalkan ya, ini harusnya gini ya, maaf. Nah, ini bukan Gaussian, seperti itu. Nah, karena kita punya dataset, kemudian teman-teman ditanyain, saya mau apa sih? Oh, saya mau estimasi yuk. Kalau estimasi berarti pakai linear regresi, seperti itu. Jadi kalau pakai linear regresi, maka harus pakai scaling. Seperti ini ya. Jadi kalau saya mau ingin tahu estimasi besok itu saya jual harga berapa, atau saya mau estimasi itu kalau saya naik motor itu dengan Gojek, misalkan saya dapat 3 angkatan atau 3 order itu kira-kira jarak tempuhnya berapa, atau bensin berapa habisnya. Itu pakainya adalah scaling. Karena kalau keluarannya angka, maka teman-teman pakainya scaling ya. Oke, kemudian ada normalisasi. Jadi kalau labelnya angka, teman-teman pakainya scaling gitu. Kemudian kalau normalisasi adalah mengubah bentuk distribusi data. Nah, normalisasi digunakan untuk mengubah distribusi menjadi Gaussian. Jadi kalau yang data nggak Gaussian kayak gini, kita pakainya adalah normalisasi. Jadi kenapa Pak?
Gaussian itu buat apa sih Pak? Lah Gaussian itu buatnya itu bahwa kita itu distribusinya kita itu normal. Contohnya seperti ini, kalau kita misalkan kerja ya, kalau anak ini kan misalkan kerja ini dari umur ya, ini umur 0, kemudian ini misalkan umur 65. Distribusi Gaussian itu adalah distribusi yang normal. Orang yang umurnya sekitar 25 itu pasti kan performa kerjanya kan tinggi kan. Kemudian semakin tua kan semakin turun performanya, seperti ini. Jadi sekali lagi, kapan kita pakai scaling? Kalau kita buat keluarannya labelnya adalah angka, dan kemudian grafiknya adalah Gaussian. Seperti itu. Kalau Gaussian berarti kita pakainya scaling sama linear regresi. Nah, kalau kita bentuknya angka, totalnya juga angka, keluaran kita mau angka, tapi prosesnya seperti ini, maka kita rubah jadi normalisasi dulu. Pak, kalau sudah normalisasi, apakah perlu di scaling? Tidak usah. Kita cukup normalisasi aja. Seperti itu ya. Jadi kalau datanya seperti ini, ya kita normalisasi dulu, biar jadi datanya Gaussian. Kalau sudah Gaussian, tidak usah di scaling, karena udah dirubah kan. Seperti itu. Nah, normalisasi digunakan untuk mengubah distribusi data menjadi Gaussian. Kita ada nilai minimumnya 0, nilai maksimumnya 1. Maksudnya apa? Kemungkinan ada, kalau di sini distribusi data, misalkan nilai awalnya adalah 5, 3, 2 gitu kan. Kalau di normalisasi, ini mungkin jatuhnya adalah ini 1, ini 0, ini 0. Seperti itu. Karena ada nilai minimum sama nilai maksimum. Jadi datanya dirubah formatnya seperti ini ya. Nah, kemudian muncul nilai min bukan 0 dan standar deviasi bukan 1. Jadi harapannya dari normalisasi adalah nilai minnya itu bukan 0 atau bukan 1. Kalau di sini kan minnya 0 dan standar deviasi 1. Kalau minnya 0 dan standar deviasi 1, maka namanya adalah scaling gitu, standar deviasi. Nah, kita akan coba besok ya untuk materinya. Kemudian kita buat kelasnya adalah basis min 1 dan plus 1, bagus untuk support vektor mesin dan dabus. Seperti ini. Nah, nanti kalau kita nanti ada model klasifikasi untuk label, misalkan label sehat sama sakit, mungkin saya belum menerangkan ya. Misalkan label sehat atau sakit, ada beberapa model pembelajaran itu yang nggak bisa baca ini sehat apa sakit, maka harus dirubah dulu labelnya. Misalkan sehat itu 1, sakit itu adalah min 1. Seperti itu. Pak, kalau kelasnya banyak, misalkan, oh boleh, sehat itu 1, kemudian katakanlah penyakit ya, penyakit kanker misalkan stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, maka kita boleh tulisnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Tapi kalau kita binary kelas cuma 2 kelas, biasanya kita pakainya 1 atau min 1 atau 1 dan 0 seperti itu. Jadi dibedakan. Nah, jadi kalau kita lihat nih, nanti kalau model pembelajaran kita pakai SVM, kita basisnya label itu pakainya min 1 sama 1. Seperti itu. Kemudian itu yang label, yang fitur juga sama nih. Yang fitur juga fiturnya itu dari min 1 dan plus 1. Kemudian ada basis 0 dan 1, biasanya bagus untuk KNN dan neural network. Jadi nanti kita akan baca KNN, kalau neural network kita nanti materi bonus ya, kalau nanti kita ada waktu nanti kita masuk sini. Seperti itu. Kemudian normalisasi berguna jika data mempunyai skala yang bermacam-macam dan model pembelajaran tidak menggunakan asumsi data distribusi Gaussian. Jadi kalau kita pakainya KNN, neural network, SVM dan lain-lain, maka pakainya normalisasi seperti ini ya. Berarti kalau teman-teman biar untuk ngapalinnya biar gampang, kalau kita nembaknya skala angka, labelnya angka, ya udah kita pakainya scaling. Tapi kalau keluarannya adalah sakit, sehat, dan lain-lain, biasanya pakainya normalisasi. Seperti itu. Kemudian ada mode, rank, median, sama min. Mode itu adalah nilai yang sering muncul pada data. Ya, ada mode yang sering muncul pada data. Rank itu perbedaan antara nilai terendah dan nilai tertinggi. Kemudian ada median, nilai tengah pada data yang terurut dari ke besar. Kemudian ada min adalah total keseluruhan nilai dibagi dengan jumlah angka. Jadi ini ada positif skew. Jadi skew-nya positif, ini adalah negatif skew. Karena kenapa maksudnya skewness itu kan kemiringan ya. Ini kan miringnya ke sana nih. Dia turun berarti positif. Ini kan berarti dia naik ya. Berarti skew-nya negatif. Seperti itu. Jadi positif. Positif kan berarti kalau naik motor misalkan positif kan tambah kenceng ya. Kalau teman-teman ngapalinnya gitu.
kalau kita naik gunung terus pakai motor atau sepeda, semakin kita turun kan semakin kencang. Nah, itu berarti nilainya positif. Kalau simetrikal distribusi itu ini yang kita sebut sebagai Gaussian. Kemudian kalau naik itu berarti adalah negatif. Kenapa? Oh, kita boros nih, butuh banyak tenaga buat genjot apa itu namanya ngayuh sepeda seperti itu. Nah, kenapa harus Gaussian? Pada skew data itu gini ya, ini sama ini itu maaf tail region melandai biasanya menjadi outlier yang sangat mempengaruhi performa dari model pembelajaran regresi. Jadi di sini itu udah mulai yang mulai turun ini atau yang mulai naik ini itu yang bikin outlier seperti itu. Seperti yang tadi ya gambar. Nah, nanti kita akan praktek lagi nanti pas waktu kita masuk regresi. Nah, maka dari itu jika kita ingin menggunakan tipe regresi maka data harus Gaussian. Jadi harus pakai ini dulu. Jadi dirubah ini dulu. Kemudian umumnya untuk menggunakan log transformasi untuk mengubah distribusi menjadi Gaussian. Ini untuk kalau misalkan kita ya, saya pengen pakai regresi, tapi data saya enggak distribusi normal. Nah, karena kita pakai regresi, kita pakai angka ya, berarti pakai log ini, pakai log transformasi dulu untuk merubah jadi Gaussian seperti ini. Tapi kalau saya mau ngelabelnya bentuknya kategori, misalkan sakit sehat lain-lain, bukan ke scaling tapi ke normalisasi seperti itu. Nah, ini sama ini nanti kita akan nyoba besok. Ini ada terlalu banyak fitur yang isinya kosong, maka pakai filter. Jadi ini ya teman-teman, tadi kita bahas ini kan ada fitur yang kosong seperti itu. Nah, ternyata kalau ada fitur yang kosong, misalkan di sini kosong, sini kosong, sini kosong, sini kosong, kemudian sini kosong, sini kosong, sini kosong. Asumsikan yang nggak kuning itu ada angkanya ya. Nah, karena ada banyak seperti ini, jika terlalu banyak fitur yang isinya kosong, lebih dari 2 fitur kosong ini kan fitur 1, 2, 3, ternyata ada 3 fitur yang kosong, maka pakai imputer. Nah, ini kita akan nerangin di akhir semester nih, tapi kalau kita waktunya cukup, mungkin sebelum mid kita bisa coba. Nah, di sini ada KKN imputation. Jika ingin pakai, outlier harus dihapus dulu. Jadi, kalau di sini ya, outliernya yang tadi harus dihapus dulu, baru kita pakai KNN imputer. Kemudian, SVM imputation, jika kita tidak sempat memakai outlier removal. Karena kita nggak tahu nih, aduh, aku pakai outlier removal enggak ya? Tadi udah di outlier removal apa belum sih? Oh, nggak tahu bos, gitu kan? Ya udah pakai SVM. Tapi kalau kita udah tahu, oh tadi udah di outliernya udah dihapus bos. Nah, maka kita bisa pakai KN imputation. Seperti itu ya. Jadi ada logikanya mainnya ini. Kemudian ada mice ini. Kalau ini nanti kalau di Rapid Manner nggak ada ya programnya, nanti ini harusnya pakai Python. Kemudian ada SRE, Structural Regression Imputation, ekstrapolasi, dan hotdeck imputation. Ini untuk 1, 2, 3, 4 ini kita nggak jelasin, tapi yang kita pakai KNN sama SVM. Oke, sampai sini. Ada yang ditanyakan dulu, teman-teman? Ada, Pak. Oke, silakan. Untuk tadi kan jika 0 tidak diapa-apakan, jika kosong dicari outliernya. Nah, perbedaannya 0 sama 0 itu apa ya, Pak? Oh, hanya 0 sama 0 itu sama. Enggak, misalkan gini ya. Kalau ada tulisannya 0, ini berarti ini seperti ini. Jika 0, ada tulisan 0, jangan diapa-apakan. Yang kita boleh ngedit tuh yang ada yang nilainya 00 ini loh. Misalkan ini ya, ini katakanlah 11, ini 10, ini 8, ini katakanlah 20, misalkan. Nah, ini kemudian ini misalkan 12, ini 13, ini 11, ini 14, ini 11, 12, ini 14 misalkan. Nah, kalau ada tulisannya 0, jangan diapa-apakan. Seperti itu ya. Tapi kalau kosong seperti ini, maka teman-teman boleh jika kosong cek tidak ada outlier, maka pakainya min. Maka di sini misalkan nggak ada outlier ya. Ini ada outlier nggak? Ada harusnya. Outliernya 20. Kita rubah misalkan menjadi 11. Nggak ada outlier ya. Kita kan bisa pakai apa tadi? Jika kosong, tidak ada outlier, maka cek distribusi data.
Jika simetrikal, maka pakainya min. Asumsikan ini simetrikal ya, kita sama dengan average, kan kita tidak ada min ya. Min kan nggak ada. Kita pakai geomin ya, ada apa sih? Geomin, ini sampai ke atas. 9,9. Kalau kita coba sama dengan average, ini dari sini 10. Kan hasilnya sama ya. Karena ini asumsikan datanya distribusi Gaussian. Kalau misalkan ini tulisannya 0 lagi, ya jangan dikosongi, berarti ini, jangan diisi. Jadi kan ini isinya berapa nih? Ini tak tulis 9,91. Sorry. 9,91. Ini ya. Copy, ini copy, ini misalkan copy, ini copy, ini copy. Seperti ini ya. Jadi 9,91. Kan teman-teman lihat nggak ada perbedaan ya, nilainya tetap sama 9,91. Tapi kalau ada tulisan 0, ya jangan diisi. Tetap karena 0 itu adalah sebuah isian. Nilainya 0, NULL. Bukan 0 ya. Bukan 0, jadi bukan NUL. Kalau 0 itu berarti nilainya ya kosong, seperti ini. Yang maksudnya apa, kalau empty, nggak ada isiannya, seperti ini, kosong, maka bisa kita isi. Seperti itu, Mas Irhas. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Saya, Pak. Boleh, Mas Panji. Sebelum melakukan data mining kan ini melakukan data processing. Itu ada sekitar 7 macam ya tadi, kalau asal dari agregasi sampai atribut. Lalu yang aku pintanya itu kolerasi, scaling, dan normalization itu apa ya? Apakah termasuk data processing atau bukan? Oh, betul. Jadi kalau scaling itu juga kita masuknya kan masuk pre-processing. Kenapa? Karena kita pengen gampang ngitungnya, teman-teman. Jadi Mas Panji, nanti kita akan kalau kita nggak scaling, nanti hitungannya jadi repot. Contohnya seperti ini nih. Katakanlah kita mau buat dream team ya. Kita mau buat dream team. Saya mau buat misalkan saya ini pelatih nih, saya pelatih tarkam antar kampung ya, sepak bola antar kampung. Nah, kemudian saya punya dataset, ternyata tuh pemain-pemain saya itu ternyata kemampuannya beda-beda. Ada yang memang dari kecil, dari TK misalkan sudah masuk SSB, sekolah sepak bola. Ada yang kuliah itu tidak pernah main bola, itu kan jatuhnya beda ya. Nah, kita harus normalisasi dulu nih. Pak, yang baru ikut aja nggak usah diikut ya, nggak boleh gitu kan, karena kita mungkin memang tim, saya punya orang cuma 11 tok misalkan, 11 itu kan nggak mungkin orang itu tak lempar kan, tak buang kan. Nah, 11 itu saya normalisasi karena saya ingin tahu performa terbaiknya bagaimana, seperti itu. Jadi, Pak, apakah ini dipakai semua? Nah, pertanyaannya seperti itu ya. Pak, apakah ini dipakai semua? Yang biasanya saya pakai adalah ini, teman-teman. Kita cek pen color. Biasanya yang saya pakai adalah ini. Ini sama ini kita pilih salah satu. Kita nggak bisa habis ini main ini, nggak bisa. Ini harus pilih salah satu ya. Ini harus pilih salah satu. Kalau sudah ini ya nggak perlu ini. Tapi kalau sudah ini ya nggak perlu ini. Itu. Kemudian kemudian fitur kreasi itu juga kita kan kalau fitur kreasi kan berarti nambah fitur nih. Teman-teman bisa boleh pakai, boleh enggak. Bisa sesuai kebutuhan. Misalkan ini tak pakai dulu ya. Jadi fitur kreasi itu boleh dijalankan, boleh enggak, sesuai kebutuhan. Kemudian sampling itu kalau datanya kebanyakan. Agregasi datanya terlalu menyebar, maka kita buat fitur. Nah, sebenarnya kan agregasi itu kan ngurangi fitur ya. Jadi fitur yang tadi ada misalkan per daerah, kita kumpulin jadi satu. Ini jadi memampatkan sampling seperti itu. Jadi kalau ini saya pilih salah satu, ini boleh dikerjakan, boleh enggak, ini boleh dikerjakan, boleh enggak, sesuai dengan karakteristik. Fitur kreasi itu juga boleh dikerjakan, boleh enggak, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang habis itu apa? Yang sini, kita berarti pakai yang yellow gray ya. Nah, diskretisasi atau binarisasi, ini pasti saya lakukan, teman-teman. Maksudnya kayak gini nih, apakah saya akan ngecek data saya itu normal apa enggak? Kalau saya entah data saya normal atau enggak, kalau saya tujuannya ke klasifikasi itu, berarti saya jatuhnya apa tadi? Kalau klasifikasi, maka saya pakainya adalah normalisasi, seperti itu. Jadi kalau tapi kalau datanya kita mau ngecek berapa harganya, berapa angkanya,
angkanya piro, maka scaling. Teman-teman ngapalinya gini lah, kalau teman-teman mau beli beras itu kan pakai timbangan kan, scale kan. Jadi berapa kilo, 1 kilo atau 2 liter misalkan. Nah itu kan berarti scaling ya. Apalannya gitu. Karena saya endingnya angka, karena scale itu kan timbangan. Berarti saya pakainya scaling. Saya nggak pakai angka, saya pakainya kategori sehat, sakit, ini mangga, ini ini misalkan ini mangga, ini apel seperti itu, atau ini ikan bawal, ikan nila, atau ini ikan gurame, atau ikan piranha, maka pakainya normalisasi. Seperti itu. Jadi teman-teman mana tadi? Boleh kalau saya ini biasanya tak lakukan. Ini pasti tak lakukan. Diskreditasi, kemudian ada atribut transformasi. Atribut transformasi itu kan ya merubah, ini nggak mesti dipakai. Ini digresitasi. Ini ya. Oke. Gimana Mas Panji? Iya Pak, makasih Pak. Jadi gitu ya, nggak harus dipakai semua, karena memang tujuannya beda. Kalau ini ya tadi ya, kalau fitur seleksi itu kan kita ada fitur yang kita nggak pakai, tapi kalau dimensi reduksi itu semua fitur kita pakai, cuma kita posisinya dirubah seperti itu. Gitu. Oke. Terima kasih, pertanyaan yang bagus, Mas. Ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau nggak ada, di sini kita sampai sini dulu. Nah, untuk hari ini kita nggak ada tanya jawab ya, karena ini masih awalan. Nah, jadi untuk ini teman-teman silahkan tulis hadir saja, karena kan saya ngomong ini. Kalau saya nulis hadir, silahkan teman-teman nulis hadir. Misalkan saya tak tulis di sini karena ini materi masih standar. Nanti kan besok kita latihan, kita presensi. Tanggal berapa? Tanggal 1 ya. 1 Oktober 2020. Silakan tulis hadir. Jangan apa-apa. Teman-teman silakan tulis hadir di sini. Kemudian besok kita masih model ini ya. Kita besok masih model masuk kulino, masuk Google Meet. Nanti per Kamis teman-teman masuk kulino cuma setengah jam aja. Seperti itu. Jadi ini saya akan siapkan materinya dulu. Teman-teman untuk absensi di sini silakan tulis presensi. Silakan tulis hadir. Itu teman-teman silakan untuk nulis ini sebagai untuk presensi. Baik, mungkin sampai sini dulu. Kita udah sejam. Kita besok ketemu lagi jam 8.40 ya. 8.40. Iya, Pak. Ya, kita 8.40 kita masih masuk Google Meet sejam, tapi nanti per Kamis nanti kita mulainya sudah mulai tanya jawab untuk yang Google Meet ini. Jadi teman-teman silakan baca, nanti kalau bingung tanyanya di sini. Seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman. Video ini nanti akan saya upload ke YouTube, mungkin agak sorean. Jadi yang nggak bisa hadir atau pengen melihat lagi silakan melihat ke YouTube ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, Selamat siang, Mbak. Terima kasih. Ya, siang.